Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliane. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan membahas materi unsur-unsur kebugaran jasmani. Ya, di sini materi ini akan mengulas tentang apa saja unsur-unsur kebugaran jasmani. Ada berapa unsur-unsur dan manfaatnya apa saja bila kita melakukan kegiatan kebugaran jasmani. Langsung saja, di sini ada kata-kata di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, tentunya benar sekali ya. Di dalam tubuh yang sehat, jiwa kalian pasti kuat. Ya, namun kalau kalian jarang olahraga, pasti tubuh kalian akan, ya, kalian akan merasakan sendiri seperti apa rasanya kalau kurang olahraga. Oke, next. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, di sini ada gambar-gambar siswa yang satu. Di sini ada lemas, ngantuk, letih, lesu. Kemudian di sini ya mengantuk ya, males. Di sini bosen dan kelihatannya juga capek. Nah, dari gambar-gambar ini kalian bisa menyimpulkan apa penyebabnya. Ya, coba mungkin kalian pernah merasakan juga di kelas kalian. Apa penyebabnya kira-kira? Oke, nanti kalian jawab ya di kolom komentar. Nah, next lanjut. Coba sekarang perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Ya, ini ada penyakit apa? Jantung, ada asma, ada diabetes, nah, ada obesitas. Ayo coba kita cari tahu penyebabnya. Apakah kalian tahu penyebabnya? Penyakit jantung, penyakit obesitas, penyakit asma, penyakit diabetes ya. Gula darah, kelebihan gula darah. Oke, silakan nanti kalian bisa jawab di kolom komentar dan bisa diskusi dengan teman-teman kalian satu bangku atau satu kelompok. Next. Oke, di sini kebugaran jasmani menjadi kunci utama bagi setiap orang yang memiliki tubuh sehat. Jika kamu memiliki kebugaran fisik yang baik, maka kamu dapat melakukan segala aktivitas dengan lancar. Benar sekali, teman-teman. Kebugaran jasmani menjadi kunci utama. Ya, coba kalian dari pagi ya sarapan kemudian masuk sekolah kemudian sekolah sampai sore ya full day sampai jam 2 atau jam 4 apa yang kalian rasakan setelah kalian pulang sekolah? Lemes, letih, lesu, capek, bawaannya pengen tidur saja. Nah, itu dikarenakan kalian kurang olahraga, kurang melakukan aktivitas fisik. Jadi itulah penyebabnya tubuh kalian mudah lelah dan mudah capek karena ukuran fisiknya yang kurang baik. Maka di sini penting sekali kalian satu, memenuhi nutrisi yang tepat, latihan fisik dan istirahat yang cukup. Itu adalah kunci kesehatan secara umum ya. Makan, istirahat, latihan fisik atau olahraga. Dua, kamu dapat membuat rencana kebugaran dengan menggabungkan unsur-unsur kebugaran jasmani. Nanti kita akan lihat apa saja unsur-unsur kebugaran jasmani untuk mendapatkan kesehatan yang efektif. Tiga, kamu perlu memperbaiki pola hidup dengan berbagai kegiatan fisik dan olahraga ya. Jangan main game, jangan pulang malam, jangan tidur larut malam, ya, sehingga membuat kesehatan kalian terganggu. Nomor empat, jika membiarkan tubuhmu diam dan tidak bergerak, maka akan memicu kaku otot dan tulang. Nah, ini penting sekali. Kekuatan otot dan tulang kalian harus sering-sering dilatih. Apalagi yang sudah umur atau sudah 50 tahun ke atas, harus sering-sering melatih otot supaya apa? Ototnya tetap sehat, tetap aktif. Syaratnya tetap sehat dan tetap aktif. Artinya apa? Tetap digunakan dan terus-terus atau secara kontinu. Sehingga tubuh kita tetap aktif.
Tidak. Tidur, makan, nonton TV, main game, tidur, makan, nonton TV, main game. Ya. Itu membuat tubuh kita semakin mudah terserang penyakit. Next, oke. Nah, di sini unsur-unsur kebugaran jasmani. Kita sekarang sudah masuk ke dalam unsur-unsur kebugaran jasmani. Nah, di sini ada beberapa unsur kebugaran jasmani. Yang pertama adalah unsur kekuatan. Nah, ini untuk latihan-latihan kalian di rumah dan kita mendalami fungsi dan apa saja pengertian atau pemahaman tentang unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama di sini adalah kekuatan atau bahasa Inggrisnya strength. Kondisi di mana tubuh memakai otot dalam maksimalkan tenaga untuk melaksanakan sebuah aktivitas fisik disebut kekuatan atau strike. Kemampuan otot tubuh dalam melakukan kontraksi saat melawan beban yang dipikul. Jadi kekuatan itu adalah kondisi tubuh untuk melawan beban. Ini contohnya apa saja? Contohnya adalah push up, back up, sit up, plank, body. Jadi ini latihan-latihan yang dengan disebut dengan body weight training. Artinya dengan beban, latihan dengan beban benda dari luar atau beban tubuh kita sendiri. Ya. Beban dari luar itu apa? Ya ini kita pakai alat barbel atau yang disebut dengan beban tubuh sendiri itu adalah push up, sit up. Nah, itu menggunakan beban dari tubuh kita sendiri. Itu gerakan latihan body weight training. Latihan kekuatan diantaranya adalah push up, sit up, back up. Jika menginginkan olahraga yang memerlukan kekuatan, kamu bisa melakukan tolak peluru dan angkat besi. Ini salah satu unsur olahraga yang di dalamnya ada unsur kekuatan, yaitu tolak peluru dan angkat besi. Dan masih ada banyak lagi, tinju, gulat, sumo. Nah, itu juga menggunakan unsur kebugaran kekuatan. Latihannya apa saja di sini sudah dikasih tahu ya. Leg press, latihan chest press, latihan pull over, latihan pelenturan. Nah, ini pelenturan. Nah, oke, di sini adalah kekuatan. Next, selanjutnya kita akan melihat unsur-unsur kebugaran jasmani yang kedua adalah daya otot atau daya daya tahan otot. Nah, unsur kebugaran yang satu ini dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memanfaatkan kekuatan maksimum dalam waktu yang relatif singkat. Daya tahan otot atau daya otot ini adalah kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan maksimum dalam waktu yang relatif singkat. Nah, nanti kita akan cari tahu perbedaannya dengan yang pertama tadi, kekuatan. Ada beberapa latihan yang cocok untuk melatih kemampuan daya tahan otot seperti front jump. Front jump itu lari ke depan, lompat ke depan. Vertical jump, lari ke atas, lari lagi, lompat ke atas maksud saya. Dan side jump. Saat seseorang atlet melakukan start atau tolakan, daya tahan otot menjadi salah satu unsur kebugaran yang sangat penting. Nah, di sini unsur daya ini daya ledak otot ya, daya ledak otot maksudnya itu daya ledak otot itu gerakan yang maksimal dan cepat. Nah, contohnya gerakan front jump, lompat ke depan, kemudian vertical jump, lompat ke atas untuk mengukur tinggi lompatan. Nah, di sini untuk latihan ini kalian bisa melakukan hal-hal seperti ini, front jump, vertical jump, side jump, atau menggunakan beban dari luar, yaitu barbel untuk melompat. Kalian bisa menggunakan eh, benda-benda lain untuk memberat tubuh kita. Ya, tapi lebih baik kita menggunakan berat tubuh sendiri untuk melakukan latihan. Nah, ini adalah daya ledak otot, jadi unsur-unsur kebugaran jasmani yang kedua. Next, unsur kebugaran jasmani yang ketiga yaitu kecepatan. Nah, kecepatan itu penting sekali ya karena kita kalau tidak cepat akan disalib oleh teman kita atau orang lain. Kecepatan, kemampuan untuk menggerakkan tubuh ke satu arah secepat mungkin diartikan sebagai kecepatan atau speed. Unsur kebugaran yang satu ini berkaitan erat dengan kelincahan. Ya, kecepatan dengan kelincahan itu hampir hampir sama dan berhubungan sekali. Nanti kita akan lihat bagaimana kesamaannya dan bagaimana hubungannya. Kecepatan adalah eh, gerakan atau berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya dengan waktu yang singkat. Itu kecepatan yang sederhana aja itu ya. Nah, kamu bisa rutin berlari dengan jarak dan frekuensi yang disesuaikan untuk melatih kecepatan sebagai unsur kebugaran jasmani.
Kecepatan terbagi menjadi tiga macam, yaitu kecepatan reaksi, kecepatan sprint, dan kecepatan bergerak. Kecepatan reaksi dan kecepatan bergerak ini hampir sama. Ya, latihannya ini, latihan shuttle run, berjarak 5 sampai 10 meter. Tapi lebih baik 5 saja, 5 meter gerakannya lari, kemudian ambil bendera, lari lagi ke sini. Kasihkan temennya, kemudian lari lagi. Ya, jadi lari 2 kali, atau kalau kalian sambil melatih stamina, kalian bisa lari 5 kali PP ya. 1, 2, 3, 4, 5 kembali lagi. Ya, itu. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan kecepatan reaksi? Kecepatan reaksi adalah kecepatan ketika kita mendapatkan rangsangan secara mendadak. Jadi kalau di sini kalian jogging dulu, jogging di tempat, lari di tempat, kemudian ada peluit, prit gitu, langsung lari, seret. Jadi itu adalah kecepatan reaksi. Yang kedua, kecepatan sprint. Kecepatan sprint adalah kecepatan yang memang disengaja, ya. Misalnya kita lari sprint 25 meter, seperti ini contohnya. Itu kecepatan kamu dari start sampai finish dengan waktu yang singkat, itu adalah kecepatan sprint. Kecepatan bergerak itu bisa dikatakan dengan mungkin kalian bisa melatih kelincahan juga. Nah, di situ kalian bisa misalnya zigzag ya. Nanti kita lihat aja nanti kelincahan zigzag. Kemudian kamu berlari zigzag dengan cepat. Itu maksud dari kecepatan bergerak. Bergerak ya, menghindari kun secara zigzag. Itu contoh dari ketiga macam kecepatan. Oke, sampai di sini apakah kalian bisa memahami? Kalau ada yang tanyakan silakan isi dalam komentarnya ya nanti. Next, unsur kebugaran yang keempat adalah daya lentur atau flexibility, fleksibilitas. Kemampuan suatu sendi atau rangkaian sendi untuk bergerak melalui gerakan bebas. Jadi kemampuan sendi untuk bergerak seluas-luasnya, tidak dibatasi, disebut dengan fleksibilitas atau daya lentur. Nah, daya lentur ini penting sekali biar tubuh kita atau otot kita tidak kaku. Nah, mungkin di sini kalian sering mengalami kekakuan otot atau kalian bergerak itu terasa berat. Nah, di sini kendalanya kalian kurang melakukan latihan daya lentur atau fleksibilitas. Fleksibilitas atau kelenturan juga kerap disebut sebagai gerakan secara maksimal. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat fleksibilitas seorang, seperti struktur sendi, usia, ligamen, dan kualitas otot. Nah, di sini ada usia. Semakin muda, itu fleksibilitasnya semakin tinggi. Nah, tapi kalau sudah tua, nah itu sudah mulai melemah. Di sini ada gambar-gambar untuk latihan fleksibilitas ya. Minimal pemanasan dari kepala, leher, dada, tangan, perut, kaki, dan diulangi lagi. Ya. Senam itu bisa meningkatkan fleksibilitas. Ada yoga di sini, itu juga meningkatkan fleksibilitas kalian. Next, yang keenam adalah koordinasi. Unsur-unsur kebugaran yang keenam adalah coordination. Kemampuan untuk melaksanakan respon motorik yang akurat, halus, dan terkontrol merupakan salah satu unsur kebugaran jasmani, yakni koordinasi. Ingat di sini adalah yang akurat, respon motorik yang akurat, halus, dan terkontrol. Merupakan salah satu unsur kebugaran jasmani, koordinasi. Kemudian koordinasi dapat diartikan sebagai kemampuan seorang untuk memilih otot, waktu, dan intensitas yang tepat untuk mencapai ketepatan tindakan. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini ada gambar 1, gambar 2. Gambar 1 di sini adalah melemparkan bola kasti ya ke tembok, kemudian menangkapnya kembali. Di sini menggunakan dua tangan, melempar menggunakan tangan kiri, kemudian menangkap dengan menggunakan tangan kanan. Nah, disinilah kita dituntut untuk memilih otot, gerakan, intensitas waktu yang tepat untuk melakukan tindakan ini. Ini juga untuk melempar, misalnya badut ya, melempar 3 bola atau 4 bola ke atas secara terus-menerus tanpa ada yang jatuh. Itu juga memerlukan koordinasi yang baik. Gerakan kebugaran jasmani yang dapat dilakukan untuk melatih unsur yang satu ini tergolong sederhana. Kamu dapat melatih unsur kebugaran jasmani koordinasi dengan cara melemparkan bola dengan tangan kiri dan mencoba menangkap dengan tangan kanan. Ini paling sederhana ya. Ini disebut dengan koordinasi, latihan-latihan koordinasi. Penting sekali untuk apa? Untuk menyeimbangkan pikiran dan gerakan tubuh kita juga. Nah, melatih unsur-unsur motorik kita dengan gerakan motorik kita, saraf-saraf kita dengan gerakan yang kita inginkan. Apakah sudah seimbang atau belum? Jangan-jangan
Pikiran kita mau ke kanan, tubuh kita ke kiri. Nah, itu koordinasi yang buruk ya. Next, nomor 7, unsur kebugaran jasmani yaitu keseimbangan. Nah, di sini kalian mungkin pernah mencoba gerakan kapal terbang ya, yang hampir ini. Jadi tangan kalian terbuka, lurus, sampai kanan sampai kiri, kemudian kaki kalian diluruskan. Ditekuk kakinya sampai 90 derajat ya. Jadi seperti ini. Keseimbangan atau balance adalah kondisi di mana kamu bisa menempatkan tubuh tanpa jatuh atau goyang saat berdiri dan melakukan gerakan fisik yang lain. Jika kamu memiliki tingkat keseimbangan yang baik, kemungkinan besar risiko jatuh dan cedera berkurang. Nah, biasanya dalam permainan sepak bola, ketika kalian berlari dengan cepat, kemudian kalian disenggol teman kalian, kemudian kalian jatuh, maka di situ keseimbangan kalian masih kurang. Ya, bagaimana kalau kalian body, di body atau disenggol, kalian masih terus bergerak dan masih cepat dalam berlari, maka di situ keseimbangan kalian sangat kuat. Kalian bisa melatih keseimbangan dengan cara berjalan di atas balok kayu, ya biasanya SD atau TK disediakan balok kayu, ya ukuran mungkin 5 sampai 10 cm ya lebarnya. Kemudian kalian disuruh di situ balok di jalan atau jalan di atas balok itu. Dan latihan sikap lilin. Senam dan loncat indah menjadi salah satu cabang olahraga yang mengandalkan kemampuan keseimbangan seorang. Nah, di sini contohnya adalah paling ekstrim yaitu berjalan di seutas tali. Itu sudah ada filmnya ya, menggunakan bantuan tongkat. Ini juga gitu. Biasanya unsur-unsur ini digabungkan atau dilatih dengan yoga. Nih, latihan keseimbangan. Minimal kalian bisa, kalau kalian ingin ngetes keseimbangan kalian, kalian bisa menggunakan gerakan kapal terbang. Misalnya gerakan kapal terbang yang sederhana dulu, kemudian untuk level 2-nya kalian bisa menggunakan gerakan kapal terbang dengan mata terpejam. Coba kalian bertahan di situ selama 30 detik sampai 1 menit. Nah, kalau kalian kuat tanpa jatuh, maka di situ keseimbangan kalian sudah terjamin kuat. Next, nomor 8. Di situ ada ketepatan. Apa itu ketepatan? Kemampuan untuk melakukan gerakan dan keterampilan dengan posisi disebut akurasi. Akurasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengarahkan objek ke arah suatu target tertentu. Nah, ketepatan itu kalian pasti sudah mengerti dengan anak panah atau lomba panahan. Nah, itu menggunakan unsur-unsur kebugaran jasmani ini, yaitu ketepatan pada sasaran. Nah, rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain akan ditanggapi dengan reaksi tertentu. Selain memanah, kalian juga bisa melatih unsur kebugaran jasmani tetap. Ketepatan dengan olahraga lain seperti basket dan bowling. Basket juga seperti itu, memasukkan bola ke keranjang, itu juga termasuk unsur jasmani ketepatan. Yang paling sederhana yaitu tadi memanah atau kalian memasukkan bola ke keranjang. Tidak perlu basket, tapi memasukkan bola ke keranjang dengan jarak mungkin 5 sampai 7 meter. Oke, di situ ada ketepatan ya. Next. Nomor 9, di sini ada unsur kebugaran jasmani, reaksi. Nah, reaction itu kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi sebuah rangsangan yang telah ditangkap oleh indera. Disebut reaksi atau reaction. Kecepatan seorang menanggapi rangsangan eksternal menjadi fokus yang mengacu adanya reaksi. Ya, di sini sekali lagi kita dihadapkan dengan rangsangan dan ditangkap oleh saraf, kemudian dikirim ke otak, otak menanggapinya, memerintahkan lagi ke saraf untuk bergerak, untuk menggerakkan tubuh kita. Contohnya di sini adalah tinju. Nah, tinju itu untuk menghindar, gerakan refleks menghindar, gerakan reaksi untuk memukul, gerakan reaksi untuk bertahan. Kemudian di sini juga ada seorang kiper. Nah, kiper bagaimana reaksi kiper untuk menangkap bola. Nah, itu juga termasuk unsur kebugaran reaksi. Di dalam kehidupan sehari-hari juga banyak ya yang menggunakan reaksi ketika kita me, apa ya, mengambil mangga, kemudian jatuh mangga itu kalian bereaksi untuk menangkapnya, ya, reaksi untuk menangkap, gerakan cepat untuk menangkap supaya mangga tidak jatuh ke tanah. Nah, kalian tangkap, kalau kalian berhasil maka reaksi kalian jelas sekali, reaksi kalian bagus. Next. Nah, itu tadi adalah 9 unsur kebugaran jasmani.
Nah, sekarang setelah kalian memahami 9 unsur kebugaran jasmani, kalian di sini dihadapkan dengan soal latihan, yang mana soal latihan ini diharapkan kalian bisa mempelajarinya supaya nanti ketika kalian dikasih soal penilaian, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Next. Nah, ini satu. Bagaimana bentuk latihan untuk meningkatkan kecepatan? Jawabannya, bentuk latihan untuk meningkatkan kecepatan. Ya, satu adalah lari cepat dengan jarak ya ini minimal 25 sampai 60 meter ya. Kalian bisa kalau SMP itu 40 sampai 60 meter. Itu satu untuk melatih kecepatan. Yang kedua di sini lari dengan mengubah arah atau lari dengan mengubah kecepatan. Yang ketiga di sini lari naik dan turun di suatu tempat. Ya. Yang paling mungkin itu lari naik turun tangga. Ini lebih sederhana. Kalau bukit kalian harus ke bukit dulu atau ke mana healingnya. Tapi di sini yang paling sederhana ya naik turun tangga. Tapi di sini lakukan dengan hati-hati ya agar tidak jatuh karena bahaya tangga itu. Ini adalah jawaban tiga latihan untuk meningkatkan kecepatan. Next. Apakah komponen kebugaran jasmani yang bisa meningkatkan kesehatan? Jadi komponen kebugaran jasmani itu untuk meningkatkan kesehatan. Ya. Ada kesehatan, ada ya untuk fisik. Nah, di sini kesehatan itu di dalam tubuh kita. Ya. Jawabannya komponen kebugaran jasmani yang bisa meningkatkan kesehatan adalah A, daya tahan jantung dan paru-paru, ya, meningkatkan kekuatan otot jantung dan paru-paru kita. B, kekuatan. C, daya tahan otot. D, kelenturan. E, komposisi tubuh. Nah, ini adalah 5 elemen yang mana kebugaran jasmani bisa meningkatkan kesehatan. Next. Jelaskan pelaksanaan tes pengukuran kelincahan dengan lari bolak-balik. Ya, di sini kalian bisa membuat contoh. Ya, sini prosedurnya satu, pelaksanaan siswa berdiri di belakang garis. Kalian harus membuat garis start dan garis finish. Aba-aba ya, siswa lari dengan kecepatan semaksimal mungkin ke garis finish, kemudian berputar atau kembali lagi ke garis start. Artinya apa? Lari bolak-balik di sini ya. Dan ini dihitung dengan kecepatan. Misalnya di sini siswa harus melakukan kegiatan tersebut sebanyak 5 kali siklus dan di situ dihitung kecepatannya mungkin. Ya, Bapak ya, kecepatannya dilihat ya, waktunya di detik, kemudian di situ kalian bisa melihat seberapa cepat kalian melaksanakannya. Next. Apakah yang dimaksud dengan TKJI? Apa kegunaannya? TKJI itu tes kebugaran jasmani Indonesia. Suatu tolak ukur untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang yang berbentuk rangkaian butir-butir tes yang menjadi salah satu tolak ukur dalam mengetahui tingkat kesegaran jasmani atau kebugaran jasmani anak yang digolongkan sesuai dengan umur anak tersebut. Itu namanya TKJI ya. Kalian mungkin nanti bisa mengetahui kalau kalian searching di Google. Next. Tuliskan tujuan utama latihan kebugaran. Jawabannya tujuan utama latihan kebugaran yaitu satu, meningkatkan daya tahan tubuh, ya, meningkatkan kesehatan, meningkatkan kelenturan persendian, ya, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan kecepatan, mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh dalam kehidupan sehari-hari, dan mempertahankan kesehatan tubuh kita. Itu tentunya ya. Nah, di sini masih banyak soal-soal lain yang akan kita bahas, tapi mungkin sampai di sini saja dulu ya, karena kita akan melanjutkan di video-video yang lain soalnya, supaya nanti tidak terlalu panjang pembahasan ini. Nah, sampai di sini dulu saja untuk pembahasan kita soal kebugaran jasmani atau materi kebugaran jasmani. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian, dan saya akhiri, semoga ini bermanfaat sekali lagi dan menambah ilmu pengetahuan. Dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.